Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Video yang Bapak Ibu Saudara lihat ini adalah salah satu Pospelkes yang berada di Kalimantan Barat. Lebih tepatnya Pospelkes dari Jemaat GPIB Menara Iman Sekayam. Pos ini memiliki 13 kepala keluarga. Mata pencarian dari jemaat ini hanya adalah petani. Kerinduan dari jemaat ini ingin sekali membangun rumah ibadah yang nyaman dan layak untuk beribadah. Kondisi gedung gereja ini seperti yang sudah dilihat oleh Bapak Ibu Saudara. Atapnya bocor, kayunya juga sudah lapuk. Jika dalam kondisi hujan, maka majelis dan jemaat harus memindahkan kedua mimbar bahkan kursi jemaat agar tidak terkena hujan. Sungguh memprihatinkan. Jadi, dengan video singkat ini, semoga Bapak Ibu Saudara dapat tergugah hatinya untuk membantu dan menolong jemaat Tuhan yang berada di Pospelkes Roti Hidup Munyau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Selamat malam pemirsa Naikol GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya pada malam hari ini Pendeta Aurelius Syukur Wilhelm Purawo, Ketua Majelis Jemaat dari GPIB Immanuel Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Di malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Dari segala aktivitas kami pada hari ini, kami boleh melakukannya semuanya karena Tuhan. Maka daripada itu kami di malam hari ini menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu. Karena kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, ya Allah, berikanlah hikmat-Mu sehingga kami dapat mengerti isi firman-Mu. Dan supaya kami menjadikan firman Tuhan pedoman kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati dan bimbing hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat berbicara sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa Naikol GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini pembacaan kita diambil dari Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-15, ayat yang ke-13. Roma pasal 15, ayat 13, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan.
Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah bunyi firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Pemirsa Naikol GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini Rasul Paulus menekankan 3 hal yang ada di dalam Kristus, yaitu pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Pengharapan di dalam Kristus adalah sesuatu hal yang dapat membuat kita optimis bahwa hari esok itu masih ada, dan hari esok pasti ada jalan keluar dari segala pergumulan yang kita hadapi. Bahkan pengharapan di dalam Kristus itu berhubungan dengan kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita yang dijelaskan oleh Paulus di sini bukanlah sebuah kesenangan semata, tapi benar-benar kebahagiaan di dalam hati yang tidak bisa direnggut oleh apapun, karena dia hanya berjangkar di dalam Kristus. Yang ketiga yang Rasul Paulus sebutkan adalah damai sejahtera. Ini menyangkut tentang ketentraman hidup, baik secara jasmani maupun rohani. Bagi Rasul Paulus, 3 hal ini yang selalu ada di dalam Kristus. Pengharapan yang sejati, sukacita yang tidak pernah padam, dan damai sejahtera yang penuh. Jadi di dalam Kristus tidak ada pengharapan, sukacita, atau damai sejahtera yang palsu. Pemirsa Naikol GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menuliskan hal ini supaya jemaat di Roma dalam segala kondisi kehidupan mereka ataupun kondisi persekutuan yang mereka alami, iman percaya mereka kepada Kristus tidak pudar, namun tetap teguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga tahu bahwa banyak hal yang bisa merenggut pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Terkhususnya di kondisi pada saat ini. Saat tahun lalu kita terkena pandemi, kita tahu bahwa kondisi sekarang mulai membaik. Tapi kita juga harus tetap waspada terhadap pandemi ataupun lonjakan-lonjakan yang mungkin akan terjadi di waktu yang ke depan. Kita tahu bahwa pandemi ini cukup membawa kerusakan yang besar bagi umat manusia, terkhususnya bagi kita sebagai orang percaya. Banyak orang yang kehilangan anggota keluarga atau orang-orang terdekat, baik dalam usia yang tua maupun usia yang cukup muda. Atau juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan mata pencaharian dalam kehidupannya karena situasi ekonomi yang juga semakin sulit. Bahkan segala rencana yang sudah disusun lama untuk masa depan bisa hancur berantakan karena pandemi ini. Ada yang masih bertahan, atau ada yang kalah, bahkan juga kehilangan. Saat kita berbicara tentang pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera, memang sangat tidak mudah. Apalagi kita yang punya rasa kehilangan atau sedang mengalami pergumulan hidup yang berat pada saat ini. Orang yang dalam keadaan sehat, orang yang dalam keadaan baik kehidupannya, secara jasmani atau rohaninya, mungkin dapat saja dengan mudah mengatakan bahwa
Kamu harus berpengharapan, kamu harus bersuka cita, atau damai sejahtera akan melingkupi kamu dalam seluruh kehidupanmu. Tapi sekali lagi, tidak mudah bagi orang yang mengalami kedukaan atau sedang memikul beban kehidupan. Maka dari itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa berpengharapan, bersuka cita, dan damai sejahtera di dalam iman. Karena hanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristuslah kita bisa mendapatkan 3 hal itu tadi. Pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Pemirsa Naikol yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti seseorang yang sedang menaiki atau turun di jalan yang licin. Seperti itulah kita beriman. Saat kita menaiki atau menuruni jalan yang licin itu, kita berpegang pada sesuatu atau seseorang yang menurut kita bisa diandalkan. Seperti itulah kita beriman kepada Kristus. Artinya saat kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita berpengharapan kepada Kristus. Kita bersuka cita karena Kristus. Dan kita mendapatkan damai sejahtera di dalam Kristus. Memang seperti halnya orang berpegang kepada sesuatu atau seseorang saat melakukan perjalanan, apalagi jalan yang sulit, seringkali tangan itu lemah untuk berpegang. Tangan kita sudah mulai lelah untuk berpegang. Namun beriman bukan hanya soal kekuatan kita untuk berpegang tangan kepada Kristus. Tapi beriman juga adalah masalah keyakinan bahwa Kristus yang sedang memegang tangan kita. Dan itulah iman. Pemirsa Naikol GBIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yaitu saat di mana kita membiarkan Kristus memegang kehidupan kita. Maka dari itu, di malam hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk mari menyerahkan diri kita kepada Yesus Kristus, agar Dia yang memegang tangan dan menuntun langkah kehidupan kita. Karena hanya di dalam Dialah ada pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera yang sejati. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Pemirsa Naikol GBIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau yang tahu kehidupan yang kami jalani selama ini. Banyak hal mewarnai kehidupan kami. Suka dan duka silih berganti. Pergumulan, permasalahan, beban hidup boleh kami alami. Tapi sedikit pun tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Bahkan Engkau yang menyediakan segala jalan keluar yang tidak terpikirkan oleh kami. Maka dari itu Tuhan, biarkanlah kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, dan membiarkan diri kami, membiarkan kehidupan kami hanya dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam kerajaan surga, di malam hari ini kami akan beristirahat. Kami mengucap syukur atas aktivitas yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini, dan kami mohon Engkau memberkati segala pekerjaan yang kami lakukan. Dan kami mohon ampun atas segala kesalahan yang kami buat pada hari ini, supaya dalam kehidupan kami esok hari, kami boleh memperbaikinya dan menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih benar, dan lebih sesuai lagi dengan kehendak Tuhan.
Bapa Surgawi, di malam hari ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik karena kehilangan pekerjaan ataupun saudara-saudara kami yang masih berduka cita karena anggota keluarga atau orang-orang terdekatnya kembali kepadamu. Atau apapun persoalan dan permasalahan yang menghimpit kehidupan saudara-saudara kami. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau yang memulihkan mereka, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi mereka, Engkau yang memberikan penghiburan bagi mereka. Dan biarlah iman mereka tetap terus bersandar hanya kepada Engkau sebagai satu-satunya juru selamat dan penolong kehidupan. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah pandemi ini boleh cepat berlalu dari kami. Jangan biarkan ada lonjakan-lonjakan lagi, tetapi biarlah semua masyarakat Indonesia tetap terus menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik. Untuk gereja Tuhan terkhususnya GPIB, kami mau berdoa supaya GPIB dapat melaksanakan tugas panggilan dan pengutusannya dengan baik untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia. Terima kasih ya Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami juga mau berdoa untuk kami semua yang akan beristirahat di malam hari ini. Biarlah kami dapat beristirahat dengan baik di dalam kasih Tuhan. Sehingga kami besok pagi boleh mendapatkan kekuatan jasmani dan rohani yang baru. Sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami pada esok hari. Terima kasih ya Allah Bapa dalam kerajaan surga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Night Call GPIB. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Video yang Bapak Ibu Saudara lihat ini adalah salah satu pospelkes yang berada di Kalimantan Barat. Lebih tepatnya pospelkes dari Jemaat GPIB Menara Iman Sekayam. Pos ini memiliki 13 kepala keluarga. Mata pencarian dari jemaat ini hanya adalah petani. Kerinduan dari jemaat ini ingin sekali membangun rumah ibadah yang nyaman dan layak untuk beribadah. Kondisi gedung gereja ini seperti yang sudah dilihat oleh Bapak Ibu Saudara. Atapnya bocor, kayunya juga sudah lapuk. Jika dalam kondisi hujan, maka majelis dan jemaat harus memindahkan kedua mimbar bahkan kursi jemaat agar tidak terkena hujan. Sungguh memprihatinkan. Jadi, dengan video singkat ini, semoga Bapak Ibu Saudara dapat tergugah hatinya untuk membantu dan menolong jemaat Tuhan yang berada di Pospelkes Roti Hidup Munyau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua.